Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masuk ke tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Selamatkan hewan dan tumbuhan. Materinya adalah PKN 1.1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 2.1, bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1, menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pelajarannya adalah bahasa Indonesia, memahami variasi kombinasi gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil sederhana atau tradisional. 4.2, sekarang kita akan belajar tentang pentingnya menjaga atau melestarikan hewan dan tumbuhan. Kamu belajar cara membuat komik, kemarin sudah dipelajari cara membuat komik tentang menyayangi hewan dan tumbuhan ya. Bagi yang belum mengumpulkan komik kemarin, tolong dikumpulkan hari ini. Ibu tunggu komiknya karena masih sedikit yang mengumpulkan komik. Baik anak-anak, Ibu tunggu komiknya. Komik yang kemarin yang belum selesai, Ibu tunggu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan. Tumbuhan di Indonesia itu sangat banyak dan manfaatnya pun sangat banyak. Bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi tumbuhan juga ternyata sangat dimanfaatkan untuk bahan pewarna. Nih, salah satunya adalah pandan wangi. Jadi tumbuhan Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit, nih, kunyit digunakan sebagai pewarna untuk warna kuning. Kemudian buah naga digunakan untuk pewarna warna merah. Dan warna hijau dapat diperoleh dari sawi atau pandan. Nah, tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang sangat wangi. Nah, sekarang kita akan membaca teks tentang pandan wangi. Nih, daun pandan wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran daun pandan adalah 40 sampai 80 cm dengan lebar 3 sampai 5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan daun pandan sebagai rempah dan sebagai bahan baku pembuat minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, dari paragraf ini, kamu bisa juga membuat kesimpulan dari daun pandan wangi. Masih ingat kemarin cara membuat kesimpulan? Nih, lihat. Kita cari, yang pertama cari ide pokoknya. Nah, ide pokoknya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nih, kalau paragraf 1, kita cari ide pokoknya itu ini. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Kemudian kita lihat lagi di kalimat penjelasnya ada enggak kira-kira yang penting gitu. Nih, ini bisa kita buat sebagai
kalimat penting. Daun ini banyak tumbuh di negara Asia Tenggara. Nah, kita lihat lagi di paragraf 2. Ide pokoknya ini. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin dan berujung runcing. Nah, kemudian paragraf ketiga ide pokoknya adalah masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah dan sebagai bahan baku pembuat minyak wangi. Jadi kesimpulan dari bacaan ini kita gabungkan ide pokok yang 3 paragraf itu. Nih contohnya, nih daun pandan adalah baik Ibu baca ide pokok. Kesimpulannya adalah daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara Asia Tenggara. Helai daun pandan berbentuk pita tipis, licin, dan berujung runcing. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah dan sebagai bahan baku pembuat minyak wangi. Nah, begitu cara membuat ide pokok. Kemarin juga Ibu sudah menjelaskan cara membuat membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Nah, nanti kamu akan ditugaskan membuat kesimpulan dari bacaan. Bacaan mana yang harus disimpulkan nih tentang harimau Sumatera, ya. Kamu buat kesimpulan tentang harimau Sumatera. Nih, nanti kamu baca harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan beratnya 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning, kemerah-merahan, hingga oranye tua. Nanti kamu buat kesimpulan dari bacaan tentang harimau Sumatera. Kumpulkan ke WA ya. Kemudian tugas komik yang kemarin tolong dikumpulkan, dikirim karena kemarin baru sedikit yang membuat tugas tentang komik. Jadi setiap tugas harus dikumpulkan setiap hari ya. Belajar yang semangat. Ibu tunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.